warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Reklatur Rohaniyah Auliyaul Tis'ah Darussalikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita kembali ke surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Saya bacakan ulang aja. Pakai tisu. Saya bacakan ulang. Dari ayat 6. Kemarin sudah 1 sampai 5. Ya. Jadi sekarang 6 sampai ayat 19. Kemarin sampai alamal insana malam ya alam. Sekarang final kala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa jamul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin qati'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya innal insana la yadgha. Inna sesungguhnya al insana manusia itu la yadgha, benar-benar melampaui batas. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Allah yang mengatakan melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat apa? Nafsahu, yakni melihat kepada dirinya istaghna, serba cukup. Aidil mali, maka serba cukup. Nazala fi Abi Jahlin,
Waro'a ilmiyatun watagna maf'ulun tsani. Wa aro'ahu maf'ulun tsani. Nazala fi Abi Jahlin. Turun ayat ini tentang keadaan Abu Jahal. Jadi ayat ini, ayat 6 sama ayat 7 ya. Betul ya? Bayat ya? Ya. Itu turun berkenaan dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang sangat melampaui batas, namanya Abu Jahal. Abu itu bapak. Jahal itu orang yang jahil. Bapak wong itu paling jahil itu Abu Jahal. Bapak yang jahil. Ya, ada bapak. Bapak yang paling jahil. Bapaknya orang jahil. Jahil di atasnya bodoh ya. Bodoh dengan bodoh ini dia nggak bodoh. Intelektualnya tinggi, dia raja, bangsawan, sampai batas jahil. Di mana kejahilan dia? Aro'a hustabna. Abu Jahal disebut orang jahil karena dia melampaui batas, disebut orang jahil. Aro'a hustabna, dia memandang dirinya merasa serba cukup bil mali dengan banyaknya harta. Lo nggak sugih ngono akeh duwite, mesti perbuatane melampaui batas. Mergo Abu Jahal. Kok narkoba orang-orang akeh duwite ra kuwi. Lha. Yo ora narkoba. Mesti omahe akeh, tapi omahe dikon lebus ya. Marah dengan narkoba gitu. Mau itu orang kasino itu pun ya. Aku ini mau itu apa yang tangguh dulu itu baru jalur tangguh. Mesti mau dia kayak. Kaya aku kalau itu jalur tangguh, kalau itu goblok. Orang itu ya. Itu betul. Karena merasa, nah, kenapa melampaui batas? Kan udah dikasih tahu batasan manusia itu kayak apa. Kan ayat sebelumnya udah ketahuan, wahyu pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhan. Dengan menyebut nama Tuhan. Suruh ingat sama Tuhan, suruh mengenal Tuhan. Tuhanmu yang harus dan tersebut itu adalah Kholaq, dia yang menciptakan segala sesuatu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan semua alam semesta ini. Atau ya, kenalkan bahwa Tuhanmu itu yang menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan kamu. Kamu bagian kecil dari alam semesta yang kemudian Tuhanmu itu menyebutkan khuliqal insana min alaq. Dan dia telah menciptakan manusia min alaq, dari sesuatu yang menggantung, yang menempel. Apa yang menempel? Perintilan-perintilan darah yang menempel. Gumpalan darah yang nempel di dinding rahim. Kok iso? Ya iso. Caranya piye? Gitu kan? Dipertemukanlah ketika Allah menciptakan manusia ada jenis laki-laki dan perempuan. Mana di surat At-Tarik sebelumnya dijelaskan dulu. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min baini sulbi wattarohib. Darah yang menempel, gumpalan darah mengikil-mikil nempel di dinding rahim itu adalah proses. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan yang duril insanu. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan mimma khuliq, dari apa sih dia diciptakan.
kok sampai melampaui batas. Lihat, perhatikan, dari apa manusia diciptakan? Khuliqa mimmatin dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang muncrat. Memancar apa drewer? Drewer apa milih? Muncrat. Itu tuh manusia. Coba perhatikan, kok kamu melampaui batas, merasa hebat, merasa itu. Ya, kamu jangan orang jahil itu. Coba lah, ingat perhatian, kamu tuh kayak gitu tuh loh kejadianmu. Oh, budaya itu loh. Masa payah, masa hebat. Karena bujahal kan, pangeran yang gitu bujahal. Hanya mereka ya umi jahal. Ada Abu Jahal, ada Umi Jahal. Abu Jahal, Abi Jahal sama. Ummu Jahal sama Umi Jahal ya sama. Pakaiannya ngono. Oh, ini kalau pakaiannya ngono. Ngomong pakaiannya kayak gitu. Oh, Islami gitu. Belum tentu lah Abu Jahal pakaiannya kayak gitu. Benar ya? Nah, jadi dengan merasa hebat, jangan merasa paling Islami hanya karena pakaiannya. Abu Jahal pakaiannya dianggap layak loh. Arohahus tagena karena dia memandang dirinya, melihat dirinya itu merasa kaya karena banyak harta. Ya udah nyepelek, memandang rendah dan orang lain, memandang orang kaya itu aja ngomong. Ya kan? Sampean kok jadi ustaz bener banget. Berhadapan kalau wong yang merasa dia kaya, merasa tokoh di masyarakat itu nggak bakal didengerin. Saya dulu kan terkenal, ya. Saya terkenal ustaz keras gitu. Nah, ustaz ajaran yang keras, mana-mana sampai saya diangkat jadi ketua FPI. Di sini saya di langit tidak ada. Nah, wakil saya. Makanya Rasul kata gimana mereka dakwah? Ada orang kaya sungguh itu. Gua mah ustaz biar pintar banget mah. Kalau masih miskin gua agak dengerin. Gua miskin dulu kan tinggalnya di rumah aja fasilitas dari Haji Mutasi. Ini saya bikin langgar kecil juga dapat. Gua mah ustaz ya bener banget. Kalau masih miskin bener banget. Kalau orang pintar miskin gitu. Yang ideal itu dari dia itu kaya dulu. Aman sugih lu masuk kata bener. Coba ya kalau ada yang sayang yang di Palu belum ada orang kaya yang masuk lagi. Pas orang kaya mau masuk ke masjid beres urusan orang kaya itu dari telunjuknya luas itu beres. Mbak Min jangan coba nunjuk agak bakal dikerjain. Sama lu. Orang kaya Mbak Min mau nunjuk itu. Makanya saya nggak berani nunjuk mendingan gua kerjain sendiri. Kalau udah kaya baru gua nunjuk. Gimana? Bah minum nunjuk toto, minum gini. Lu jangan nunjuk cantengan baru dah. Joto kok nunjukin Pak Joko, pinteran Pak Joko karo kowe ngajar. Iya Pak Joko, gimana Pak Joko? Bisa diterima? Bisa. Aku yang tak pandang Pak, sing paling-paling aku Pak Joko. Tapi itu kan ya, dia udah mati satu lima mahal. Saya mah, berapa kali protes nih? Lihatnya kan, yang ngeyel dia orang nganggu mikir, yang ngeyelnya mikir tuh anak, mikir dulu baru main. Aku tak tahu dia orang ini, Pak Rato orang main.
Ya, ini kok mesti ada masalah ini. Wah, aku udah jauh. Mesti ada tuh akhirnya deh, Mbak. Habis mulai ini aku ngomong tuh. Ini wah ini kok masalah. Saya ini mana kalau ngeyel aja. Tapi aku seneng tuh. Sampai tubuh kuat. Paham ya? Jadi masalah bicara. Diterangkan, inal insana layar itu emang dasar manusia itu kerjanya melampaui batas. Layak gua itu kata asal dari togo. Togo ya togo ditambah dalam tauhid benar-benar yang namanya manusia itu senang melampaui batas. Apa batas itu berlebihan nantinya. Ya kalau apa? Merasa banyak harta. Aku juga Quran, Al-Ibn punya, Al-Quran terjemah punya, Al-Quran yang bersih punya. Masih beli HP itu supaya ada Qurannya. Saya ini HP-nya ada Qurannya. Padahal Quran itu sampai. Mulai itu aku yang saya pengen HP saya bisa ngaji dewe. Aku nggak perlu ngaji, mau saya ngaji HP ini baik. Duit, Pak. Berapa apa udah duit? Orang. Enggak saya. Oh iya. Ada orangnya. Yang datang juga dengan bahasa ini. Enggak, sebetulnya jangan mesake ado orang itu. Asal juga. Itu beneran ya pokoknya. Sebenarnya itu kan bukan kebutuhan ya. Kebutuhan enggak itu? Kebutuhan. Kebutuhan apa? Akan itu ada itu tajwidnya, Pak. Oke, apa sama nota dari tajwid? Udah, cuman kan kalau itu Nah, tapi percaya mana sama gurumu atau percaya karo HP? Mulai kemarin tadi dibimbing karo HP. Ayo. Anda ini tempatkannya ya nih. Pasrah aja. Aku bisa mentembakin. Hah? Iya. Itu akhirnya apa? Tahu sama aja. Ya kan, jadi HP ini saya ngaji. Kamu yang lebih suaraku HP ini loh. Loh, jangan di HP itu kalau di Quran apa yang di loh. Quran ya wis HP, tajwidnya ya wis ono. Nek jahat tandane abang, nek pat tandane ijo, nek gom tandane biru, nek Jawa tandane putih. Semua ada tandanya. Dan sudah dimiliki. Nah, apa sebenarnya Quran? Innal insana layataqu. Sesungguhnya yang jenenge manungsa bener-bener senengane melampaui batas. Melampaui batas itu berlebihan apa tidak? Berlebihan. Quran siji kan diwaca-waca ya kunek. Kata Bapak kasih Aplikasi yang satu era buka ae kangelan. Golek aplikasi lihat. Itu nyatane tak suruh itu. Coba buka surat ini sekian. Bingung orang golek. Kebutuhan. Ora. Kebutuhan mangkat ngaji. Karena Faridotun. Pengen boleh nggak boleh. Siapa yang melarang? Oh, nggak melarang. Tapi kepengen itu mestinya sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Enggak batas. Saya kepengen Pak. Nah, itu dibutuhkan nggak? Dibutuhkan sih. Ada tagar itu, ya bikin duit sih. Ya. Memang dibutuhkan. Ya duit berapa orang? Tapi oleh utang Pak. Halo, mulai orang-orang mati deh. Halo. Suruh bayar mati deh. Sampai batas nggak? orang mutak. Bukan ada melarang nggak? Pengen boleh, tapi sesuai kebutuhan, dua sesuai kemampuan.
butuh tapi kemampuan nggak ada. Ya udah, yang ada ini kan aplikasi Quran, tinggal tik di Play Store. Mau Quran yang apa? Gampang di Play Store, cari Quran yang ada nama soroknya ada. Cari Al-Quran yang ada tajwidnya. Cari Al-Quran digital yang bisa kita setel bunyi. Ada apa tidak? Ada. Saya punya. Jadi ya memang kita ramai itu. Kenapa? Innal insana layab. Kenapa? Ayat ini. Tadi bilang kan deh. Innal insana layab aro'ahus tagena kan dua ya. Innal insana layab sesungguhnya manusia itu benar-benar senang melampaui batas. Kenapa? Aro'ahus tagena karena dia melihat dirinya itu merasa cukup, merasa kaya. Tagena bina itu merasa kaya. Nah, diberikan keterangan di dalam tafsir Jalalain nazala fi Abi Jahlin ayat 6 dan 7 ini turun menceritakan tentang sikapnya Abu Jahal yang melampaui batas karena dia merasa kaya. Sugih semu. Melampaui batas. Oke, udah. Oke ya. Mudah-mudahan baru nazilu minal Quran mahwa sifaun. Bisa menjadi sifat 5 dan Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi sifat obat yang ada di dalam dada. Sifat 5 mudah-mudahan kalau di dada-dada kita ini masih ada penyakit mudah-mudahan ini jadi penyembuh. Benojo kaya Abu ane lanang ane wedo mujahil. Aku orang ngomong dulu ya. Oh, aku cuma bacain Quran. Ini fakta apa? Kecil. Nyata apa khayalan? Nyata kok aku nggak mau enggak. Saya udah janji, saya nggak mau bohongin kalian terus. Saya nggak mau ngajak kalian menanya. Ini kenyataan. Hidup itu nyata. Oke? Hidup itu nyata. Lanjut ya. Bisa dipahami ya. Kemudian inna ila rabbika ruj'a, inna sesungguhnya ila rabbika hanya kepada Tuhanmu. Ruj'a, kembalimu itu nanti kembali Tuhanmu. Jangan kembali pada Tuhanmu. Kalau kamu nggak balik, nanti balik. Nih, kita diterangkan, kamu sekarang yang dulunya cuma diciptakan dari perintilan darah, yang diproses dari air yang muncrat, yang keluar dari tulang punggungnya laki-laki dan tulang dada perempuan, kemudian dibentuk jadi sampean, terus dicukupi semua kebutuhan hidupmu, ya itu semua nanti kamu itu bakal kembalimu ke Allah, ke Tuhanmu. Nah, sedangkan itu dulu prosesnya dari atas turun. Punggung tak sini ya Pak? Tak turun tak? Bos, mengenai mancar. Nah, memancar dari bawah ke atas itu kayak air mancur, berarti bleber karuan. Betul enggak? Makanya muncratnya ke bawah apa ke atas? Ingat-ingat kalau muncratnya ke atas, mesti apa? Air mancur tuh banyune muncratnya piye? Bleber karuan kae. Betul enggak? Dari atas tangan itu turun. Jadi di bumi ada itu artinya rendah. Dunia itu rendah. Dari atas turun. Kita datang dari Allah yang maha tinggi, turun ke dunia yang maha rendah. Asfala safilin, lemah. Hanya setetes air. Kemudian hanya jadi bayi. Disempurnakan oleh Allah itu semua kebutuhannya. Untuk mencukupi kebutuhanmu, bukan menuruti semua keinginan hawa nafsumu.
Kalaupun itu kau lakukan sampai melampaui batas, ingat, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya manusia kamu semua itu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kalau kita berangkatnya turun, kembalinya naik apa turun? Nah, naik. Ya benar. Itulah perjalanan yang mendaki lagi sulit. Makanya di ayat yang kemarin, falah tahamal akobat. Kenapa dia tidak menempuh jalan mendaki lagi sulit? Apa itu al-akobat? Jangan melampaui batas. Justru dengan kamu diberikan kelebihan oleh Allah, supaya kamu bisa berbuat lebih dari sekedar kepentingan pribadimu. Betul gak? Bisa mendidik anakmu, membiayai anak-anakmu, ya kan? Perausakan pikiran, mungkin ada kelebihan, ada tenaga lapar, gak usah dipikirin, kita tapi makan aja. Betul gak? Kenapa? Kamu nanti kembali kepada Tuhanmu. Kalau kamu mengumpulkan beban banyak-banyak, perjalanan mendaki dan sulit. Kalau kita membawa beban banyak, kira-kira gimana? Berat apa enteng? Kalau berat itu perjalanannya tambah sulit apa tambah enteng? Ingat, benar ya? Jangan berlebihan. Cukupnya aja. Udah percayalah, kita susah karena kita sendiri, karena pikiran kita sendiri, karena hawa kita sendiri. Hawa nafsu ini mempengaruhi pikiran ini menjadi liar. Terus mesti di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Tidak sadar. Nah, kalau pas begini baru sadar. Gitu ya. Kecuali kalau zaman nggak bakal kembali kepadanya. Iya benar. Udahlah, coba nih kalau nggak percaya. Sebanyak apapun penghasilan sampean, bekerja, mau jadi pedagang, petani, pemborong, proyek, kontraktor, ya, sebesar apapun penghasilan kita, kalau tidak akan pernah cukup apabila digunakan untuk memenuhi keinginan hidup atau gaya hidup. Sebesar apapun bayaran sampai gaya hidup setiap saat berubah, apalagi zaman sekarang udah canggih. Plus yang ngompor-ngomporin lebih banyak daripada yang mengingatkan. Untung udah sampai satu sini itu. Sebesar apapun penghasilan kita tidak akan pernah cukup apabila digunakan untuk memenuhi keinginan hidup atau gaya hidup. Tapi ingat, sekecil apapun kebutuhan sekecil apapun penghasilan bayaran yang kita punya, akan merasa cukup apabila digunakan untuk kebutuhan hidup. Karena ternyata kebutuhan itu enggak banyak. Pak Tarto dulu jadi bos percetakan, bisa ngerokok juga kan, ngopi juga ya. Sekarang udah nggak jadi bos. Mau saya itu serang ngopi dan ngerokok. Banyak malah banyak merokok, ada hubungan. Itu sebetulnya. Oke ya, itu. Jadi Cina ila rabbika ruj'a. Ingat, sesungguhnya kembalinya kita manusia itu kepada Allah. Dan pasti kembali. Dan yang jadi masalah kapan kembalinya tidak pernah dikasih tahu. Dan batas waktunya udah sampai sini udah salah, lagi ada perbaikan. Kalau sampai sini
Cara penyesalan nggak bisa, nggak cukup. Makanya kalau mau sadar dari sekarang, udah nggak bisa. Nggak sadar dari sekarang, nggak bisa apa-apa. Ini ayo kita sadari. Kalau nggak boleh, nggak dilarang, nggak apa-apa. Oke ya. Itu saya sendiri yang harusnya buat urusan ini jadi urusan itu, yang harusnya tidur tenang-tenang dan tidak takut-takut orang. Betul nggak? Gitu. Tapi kalau gitu namanya juga bu. Inilah Robbika. Aro'aital ladzi yanha. Aro'aita itu fi mawadiha salah sati li ta'ajubi. Aro'aita. Bagaimana pendapatmu? Aro'aita. Bagaimana pandanganmu? Aro'aita. Ro'a itu memandang, melihat. Kaful istifham. Hamzah istifham. Bagaimana? Apakah menurut pandanganmu? Nah itu kamu. Bagaimana menurut pandanganmu? Itu bisa juga. Bagaimana menurut pendapatmu? Alladzi yanha, bagi orang yang melarang. Alladzi itu orang yang melarang. Yanha menyegah, menahan. Abdan seseorang hamba. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang menahan, mencegah, melarang seorang hamba? Ayhuwan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud hamba adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau ada orang melarang Nabi, menahan Nabi, mencegah Nabi, ngalang-ngalangi Nabi, tidak sholat ketika dia sholat? Ya, tidak sholat ketika dia sholat gimana? Ilmanhi gitu ya. Jadi ayat ini tanya Abu Jahal itu saking dia merasa kaya, merasa hebat, merasa kuat, merasa hebat. Sampai dia pernah ngomong balak-balak. Karena dulu oleh Muhammad sembahyang, Arab tak ijak cengali. Abu Jahal itu. Belum ditanya oleh Muhammad kok sembahyang, ini tak ijak cengali. Kalau kita kalau Muhammad itu sampai sholat akan saya injek cengal ini cengal. Pas sujud itu sedikit cengali. Gimana pendapatmu kalau ada orang yang begitu? Melampaui? Nah, kita kalau banyak ini kan cengalnya tempat beban. Cengal tempat beban bukan? Iya. Jadi berat. Makanya kita untuk tunduk sujud itu kepada Allah susah kan? Karena kalau tidak gimana pendapat gue? Tinggal udah, aman kau sholat ini kalau lagu melanggar kalau tidak tinggal itu, ya kan? Iya benar. Bisa dinalar nih. Tinggal untuk pasrah, sudah pasrah. Angel. Besok beronda apa ini beronda ini. Benar. Kadang-kadang kalau Gusti Allah karena Allah sayang. Padahal apa ini? Aro'ata ingkana alal huda. Coba bagaimana pendapatmu? Jika ada orang
yang dilarang, misalnya ya, anak itu, kan tanda itu kan, alal huda berada di dalam kebenaran. Bagaimana pendapatmu? Orang yang dilarang untuk berbuat sesuatu yang baik itu berada di atas petunjuk. Oh, dihalang-halangi, ditentang. Ya bukan berdasarkan petunjuk. Orang kayak Nabi Rasul kan membawa petunjuk dari Tuhan. Dia menyampaikan petunjuk apa adanya berdasarkan Tuhan. Kok ditentang? Bagaimana pendapatnya? Kan gitu kira-kira. Arwaitan. Al-Taksir. Amaro bitaqwa. Atau bagaimana pendapatmu kalau ada orang itu ngajak orang supaya takwa yang sebenarnya takwa. Oh, dihalangi gitu ya kan. Bagaimana pendapatmu? Itu tidak pernah terjadi. Terus sekarang bagaimana pendapatmu? Orang mau sholat di masjid kok dilarang. Malah masjidnya ditutup. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini kan pertanyaan. Melarang nggak? Yang larang itu, yang merokok kosong. Dua akeh. Coba dua akeh. Berarti saya iso gawe pabrik vaksin, iso gawe pabrik swab, iso gawe pabrik. Bener. Yang larang itu aku jangan. Kok nurut? Nabi nggak nurut. Memang nggak nurut. Kita pendapat, kita punya pendapat kan? Dan pernah terjadi kan? Gimana pendapatmu? Nurut. Siapa yang nonton? Mungkin juga coba aku jawab. Keren ya? Kenapa? Ada orang dicek yang lain. Saya keren. Ini kenyataan. Kita nggak mau menghayal. Faktanya sudah ada. Dan bolongnya itu belum aneh-aneh makin. Itu kayak rompi itu bayarnya mulai pada mau dipakai Mana orangnya? Orangnya mana tuh? Kita tahu nih oleh popetnya loh, orang itu enggak apa. Iya betul. Aku sih berjamaah, Ya, nah ya. Aro Aisyah yang kaza bawa tawala. Masih bagaimana pendapatmu? Allah kurang baik bagaimana? Kita saja berpikir, merenung, tafakur, malah pikir, terus diminta bagaimana pendapatmu? Aro Aisyah, bagaimana pandanganmu? Aro Aisyah, ing kadzaba. Jika ada orang yang mendustakan, gimana pendapatmu? Kalau ada orang yang mendustakan, berbohong terhadap kebaikan-kebaikan, didustakan, kebenaran didustakan, gimana pendapatmu? Aina hingga melarang. Ya kan? Watawala ayat anil iman. Bahkan dia berpaling dari iman. Keyakinannya sama Allah dan dia. Intinya lebih takut sama virus daripada sama Allah. Terus imannya kepada Allah mana? Sampai kok iman benar kepada Allah. Kok kuat. Sampai kok imannya benar sama Allah. Itu surat kuat. Beneran. Zaman kok satu nih, tiga aja tiga. Zaman kok iman kepada Allah, iman ya. Kemudian dengan imanmu, golongan imanmu kepada Allah, sampai mau berbuat kebaikan, ya berbuat kebaikan. Ya iman pada Allah, iman kepada akhirat.
Dengan kita ini hidup pada dua dimensi. Ada dimensi dunia, ada dimensi akhirat. Percaya apa enggak? Yang modal kan? Sama Allah percaya enggak? Percaya enggak sama Allah? Iman enggak sama Allah? Iman enggak dengan akhirat? Udah punya modal dua. Tinggal tambahin satu. Amal yang baik, beramal soleh. Kalau ada orang mau beramal soleh, jangan dihalang-halangi. Kalau perlu kita dukung, kita sponsor untuk berbuat kebaikan. Nomor 3 kan? Gak usah khawatir, gak usah takut. Lah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak akan, gak usah takut, gak usah susah, gak bakal susah. Wis, kowe harus dilabeli apa terserah. Kowe dianggap agamamu apa, yang penting kowe beriman tenanan dengan Gusti Allah dan hari akhirat. Terus buktikan imanmu pada Allah dan akhirat ini dengan beramal soleh. Udah. Biasanya aku yang ngomongin di Quran, coba kalau lihat di Quran. Orang yang beriman dan beramal soleh, ya, tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih hati. Yang pada punya afiliasi di Quran, yang punya Quran baru kan sudah mempermudah mencari. Ambil itu. Yang mendongkok itu warna-warna. Mendongkok yang apa? Saya jangan. Warna-warna. Tapi mendongkok. Ya wali-wali Allah ya. Sampai orang wali ya berani. Masa khusus tahu wali. Sampai orang wali kan. Oh, ada wali Allah. Sampai kalau jadi wali sih. Tirakat ragil ada yang pun jadi wali. Terserah sampai mulai berapa minggu. Yang penting satu sama iman kepada Allah, kemudian iman kepada akhirat, beramal soleh. Carilah di Quran. Orang nggak kenal Quran. Oh, istri HP ini. Udah buat ya? Nih, cari, tak mulai. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasoro wasobiin. Udah cari. Masih nggak bisa juga cari, udah tak kasih itu. Ini mati Pak. Hah? Rupanya mati. Mati. Orang tengahnya orang utang. Ya itu butuh tuh. Mendingan cukup nona lokalnya semuanya itu. Rijiknya tuh. Masa ketemunya HP-nya mati. Ini aja. Masa HP baru, ada baik HP baru, ada mati. Nggak dicas. Yang HP-nya anyar loh, boleh ini masuk di aplikasi Quran lagi itu, cari butuh. Oh, iya, loro HP benar. Iya, ini anyar-anyar ya. Ini ketemu apa ini? Boleh curhat apa ya? Itu bantuan itu. Itu kayak ya, minggu ya orang. Manfaatnya apa? Kemudian ditakonnya raja jawab. Ayo, innalladzina amanu walladzina hadu. Itu masih ada di surat Al-Baqarah. Coba sama locol nanti ada hasilnya. Karena kalau saya perusahaan nanti sampai nggak percaya apa-apa didengerin kan gitu. Kalau sampai baca sendiri kan enak. Nah, langsung ketemu kan? Baqarah 62. Nah, suaranya rapatnya kenceng kan HP ini sama nyuara dhewe. Ya, Baca sekali. apa? Enggak ketemu. 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 Al-Baqarah ayat 62. Ya, berapa? Al-Baqarah ayat 62. Al-Baqarah 62 coba dibaca. Artinya dia ya. Terserah. Cara sobat Arab ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Udah. Nah, Tuh. Paham? Coba bagaimana pendapat sampean dengan ayat itu? Kudu jadi apa? Ora kudu jadi apa-apa. Wong ana Yahudi ne, Nasrani ne, Sofi ini nih Islam yo ora, Yahudi yo ora yo. Apa nih itu tadi
Kristen ora, Hindu ora, Buddha ora, sabihin. Wong apa ae labelmu sing penting kowe iman karo Gusti Allah dan hari akhir beramal soleh. Falahum ajruhum indal tetap dapat pahala dari Tuhan. Plus apapun alaihi bakal diliputi rasa takut dalam hidup. Walahum yahzanun dan mereka tidak akan bersedih hati. Surat apa itu? Al-Baqarah. Al-Quran bukan? Bukan kata Pak Karno. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaikina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum al amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa tambah anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.